Ikut unyil yuk ke peternakan sapi. Selain memberi makan, kita juga bisa melihat pemerahan susu sapinya loh. Come on. Sejak zaman penjajahan Belanda, Pengalengan sudah dikenal sebagai peternakan sapi yang dikelola oleh perusahaan Belanda, teman. Namun di masa pendudukan Jepang, perusahaan tersebut dihancurkan, sehingga sapinya dipelihara oleh penduduk sekitar sebagai usaha keluarga. Wih, ini dia sapi impor jenis unggulnya, teman. Sapi jenis ini mempunyai produksi susu yang lebih banyak. Kita beri makan sapinya dulu yuk. Pakan yang diberikan berupa hijauan, yaitu rumput gajah, kebun jagung, dan alfalfa. Hijauan diberikan harus dalam keadaan segar ya. Yang banyak ya makannya, biar cepat gemuk. Lanjut, saatnya memerah susu nih teman. Proses pemerahan susu dilakukan dengan menggunakan mesin, disebut milking parlor. Pipa yang digunakan untuk menyedot susu berhubungan langsung dengan pendingin, lalu berlanjut ke tangki penyimpanan sementara. Susu yang disimpan sudah dalam keadaan dingin dan tidak tersentuh tangan, sehingga higienis dan kontaminasi mikroba dapat diminimalkan. Kita lihat yuk bagaimana proses pembuatan susu di pabrik. Susu yang datang harus dicek terlebih dahulu di lab untuk dikukur jumlah mikrobanya dengan alat ini nih. Lulus tes mikroba, baru deh lanjut ke proses ultra high temperature, yakni salah satu metode untuk mengawetkan susu tanpa bahan pengawet yang juga dapat menjadikan susunya siap minum di dalam kemasan. Pemanasannya berada di suhu 140 derajat Celcius. Dan di mesin mixing ini, susu yang sudah melalui proses UHT akan dicampur dengan berbagai rasa yang kamu suka, seperti coklat atau stroberi. Belum selesai nih. Sudah melalui proses pencampuran. Baru kita akan uji kualitas kandungan gizinya sekali lagi di laboratorium. Setelah uji kandungan gizi dan vitaminnya, baru deh siap ke proses pengisian. Siap packing dan siap minum. Pabrik ini setiap jamnya mampu memproduksi 24.000 karton per jam dan beroperasi selama 24 jam non-stop. Ngomongin sate, jadi ingat sama kecap sebagai penambah kenikmatannya. Cita rasa kecap dari Majalengka sangat khas dan diminati pasar loh. Proses pembuatannya juga masih tradisional dan tak berubah. Tujuannya demi menjaga cita rasa dan kualitasnya. Benar-benar legendaris deh. Bahan utama membuat kecap adalah kacang kedelai hitam dari Brebes. Sebelum direbus, kedelai hitam dicuci dulu. Pilih kedelai hitam yang benar-benar berkualitas ya. Baru deh kedelainya direbus. Perebusan kedelai dilakukan malam hari selama 8 jam. Hasilnya lalu dijemur. Kemudian disimpan dalam ruangan khusus yang memiliki kelembaban tinggi, sehingga jamur bisa berkembang atau terjadi proses fermentasi. Selanjutnya, masuk proses pemblengan. Kedelai hasil fermentasi dipindahkan ke dalam tong kayu, diberi garam dan dibiarkan selama 2 minggu. Kalau sudah 2 minggu, kedelai fermentasi direbus selama 4 jam hingga menjadi wedang. Makanya proses ini disebut pewadangan. Hasilnya, kedelai kembali disimpan dalam tong kayu sampai akhirnya dibuat kecap. Pisahkan dari ampasnya, sari kedelai dalam tong tinggal diolah menjadi kecap saja. Kalau ingin membuat kecap asin, 1 tong sari kedelai harus ditambah 4 karung gula merah. Kalau mau rasa kecap lebih manis, jumlah gula merahnya harus lebih banyak. Masak sampai mendidih deh fans. Kemudian angkat dan dinginkan dalam tong kayu selama 7 hari agar hasil kecap semakin mantap. Pengemasan kecap dilakukan secara manual fans. Kecap Majalengka termasuk kecap lokal dengan produksi terbatas. Soalnya proses produksinya membutuhkan waktu lama dan masih tradisional. Kecap Majalengka ada 3 rasa, asin, manis sedang, dan manis. Daya tahannya bisa sampai 2 tahun meski tanpa pengawet kimia. Buah apel bisa kita dapatkan dengan mudah di Pasar Induk Karangploso, Kabupaten Malang. Buah apel yang dijual di sini langsung dipetik dari lereng Gunung Arjuno, tepatnya di Kota Batu. Dalam penerapan tata cara yang higienis,
Wajib untuk menggunakan penutup kepala, masker, dan sarung tangan. Untuk gimana caranya pembuatan keripik apel? Oke, kita lanjut. Pencucian dilakukan untuk membersihkan pestisida yang menempel pada buah apel agar lebih aman untuk kita konsumsi. Nah, selanjutnya kita kupas pakai pisau khusus, yaitu pisau peeler, agar ketebalan pengupasan rata. Karena apel banyak mengandung enzim fenolase, kita harus cepat masukkan ke dalam air setelah kulit terkelupas. Kalau ada bintik noda hitam, cukup kita bersihkan noda hitamnya. Setelah itu, baru kita rajang dengan ukuran sekitar 3 mili maksimum. Tetapi, disiapkan dulu larutan garam natrium metabisulfit beserta asam sitrat. Bertujuan untuk mencegah reaksi browning enzimatis yang cepat sekali pada buah apel, sehingga warnanya bisa tetap seperti sedia kala. Untuk 3 liter air, cukup sekitar 2 gram garam natrium metabisulfit dan 1 gram asam sitrat. Bahan di atas adalah bahan tambahan pangan yang sudah diizinkan oleh Dinas Kesehatan sesuai takarannya. Jadi aman untuk kita konsumsi. Perendaman dilakukan selama 30 menit. Jadi, kita tunggu selama 1 hari di freezer. A few moments later. Setelah 1 hari kita menunggu, let's go. Kita akan mengambil buah yang sudah beku. Nah, ini adalah buah yang sudah beku, siap untuk di vacuum fryer. Nah, setelah dari freezer, kita langsung ke penggorengan vacuum fryer. Yuk, ikutin. Nah, ini adalah alat vacuum frying, di mana kita menggoreng dengan suhu rendah, yaitu suhu 80 derajat Celcius. Kalau orang-orang menggoreng kerupuk itu di suhu 180 derajat Celcius, tapi kita di sini menggoreng dengan suhu di bawah 100 derajat, yaitu 80 derajat. Di mana proses vakum dimulai, tekanannya jadi min 1 atmosfer atau min 70 cm3. Disinilah fungsi dari tekanan vakum frying. Akhirnya bisa menguapkan air di suhu 70 derajat Celcius. Tetapi kita menggoreng di suhu 80 derajat. Akhirnya, selama 1 jam, air akan menguap dalam apel sampai bernilai kadar airnya sekitar 4%. Baru dikatakan jadi keripik. Tekanan harus dinolkan dulu sebelum diangkat tutupnya kembali lagi ke 1 atmosfer. Jadilah keripik buah yang renyah, tapi masih mengandung minyak goreng. Setelah penggorengan masih keadaan panas, kita harus cepat-cepat melakukan spinner atau yang disebut sentrifugal, supaya minyaknya keluar dari apelnya.
Nah, setelah dari mesin spinner, kita langsung ke pengemasan untuk dijual ke seluruh Indonesia. Yuk! Keripik buah ini banyak mengandung gula di dalam buahnya. Sifat dari keripik buah ini adalah higroskopisitasnya tinggi. Jadi gampang sekali menyerap uap air di lingkungan. Makanya kita harus cepat-cepat dikemas. Itu pun harus syaratnya pakai aluminium foil sehingga kedap air dan kedap udara. Beda dengan plastik PP yang masih punya pori-pori. Jadi, kita di CVKJI Food ini wajib pakai kemasan aluminium foil untuk keripik buah-buahannya. Setelah dikemas seperti ini, keripik buah ini akan bertahan sampai 1 tahun. Kita kemon. Buah nanas kaya kandungan vitamin dan mineral yang berguna untuk memulihkan kondisi tubuh setelah seharian berpuasa. Karena nanas bercita rasa asam, sebaiknya sih dikonsumsi setelah perut terisi ya. Tapi buah nanas kan punya kulit tebal dan berduri, susah lagi dikupasnya. Belum lagi mata pada buah nanas suka bikin gatel. Sehingga harus benar-benar dibersihkan. Aduh, repot banget. Tenang, punya solusinya nih. Ada buah nanas kalengan yang praktis dan siap disantap. Jadi, kita bisa tetap mendapatkan manfaat baik nanas tanpa harus repot. Tunggu apa lagi? Yuk, kita kemon. Perusahaan yang memproduksi nanas kalengan ini ada di daerah Bandar Lampung. Tidak hanya pabrik pengolahannya saja. Kebun nanas yang sangat luas bisa kita jumpai juga loh. Panen nanas dilakukan dengan bantuan alat berat dan tenaga manusia. Sekali panen rata-rata bisa menghasilkan 2000 ton nanas. Banyak banget kan? Jenis nanas yang digunakan di pabrik ini adalah Smooth Cayenne. Nanas jenis ini sangat disukai konsumen nanas kaleng dunia loh. Karena nanas ini mengandung banyak air dan rasanya agak masam. Kualitas buah nanas yang dihasilkan gak usah diragukan lagi deh. Buah nanas yang telah dipanen langsung segera diproduksi. Makanya bisa dipastikan kualitas nanasnya benar-benar terjamin segar deh. Nanasnya langsung dimandiin deh, alias dicuci biar segar dengan air klorin, agar bakteri tidak dapat berkembang. Pencucian nanas menggunakan semprotan bertekanan tinggi. Nah, karena ukuran nanas masih bervariasi, pisahkan sesuai ukurannya secara otomatis menggunakan mesin grading ini. Dari sini sudah terlihat kan nanas mana yang dapat diproduksi sesuai standar. Langsung deh kita kupas kulit nanasnya. Wih, kelihatannya sih gampang ya. Tinggal slut, kulit dan mata nanas langsung bersih. Buah nanas yang sudah bersih langsung dikirim ke dalam ruang pengemasan. Nanas langsung dipotong menggunakan mesin. Jika masih ada kulit atau bintik mata nanas yang tertinggal, langsung dibersihkan. Untuk menjaga kesegaran dan cita rasa buah nanasnya, beri sirup atau sari buah nanas ke dalam kemasan. Lalu masuk ke mesin penutup kaleng ini. Pabrik buah nanas kalengan ini mampu memproduksi lebih dari 500.000 ton per tahunnya loh. Mayoritas sih diekspor ke negara-negara di Eropa, Amerika, dan Jepang. Wah, Unyil bangga banget deh. Indonesia sebagai pemasok buah nanas terbesar. Hebat!